Sahabat setia Gower yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 29 Januari 2025. Hari ini libur Imlek. Ya, libur lagi. Semoga keberkahan, kesejahteraan, juga kebahagiaan dianugerahkan Allah bagi kita dan untuk seluruh makhluk di muka bumi. Amin. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 4 ayat 1 sampai dengan 20. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Benih itu melambangkan sabda Allah, penaburnya ialah Kristus. Semua orang yang menemukan Kristus akan hidup selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak di darat di tepi danau itu. Dan ia mengajar banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka, dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 muridnya itu menanyakan dia tentang arti perumpamaan itu. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menangkap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan dan penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, ialah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gower yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat tahun baru Imlek. Kongsi Wacai Sinyen Kuaile Wan Serui. Imlek tahun ini sionya adalah ular kayu atau disebut Mushe. Dalam perjanjian lama, sosok ular menjadi lambang kejahatan dan penggoda yang menjadikan manusia pertama jatuh dalam dosa. Namun dalam mitologi Tionghoa, ular melambangkan energi positif, kecerdasan, keanggunan, dan kebijaksanaan. Sejalan dengan sabda yang disampaikan Yesus dalam perjanjian baru yang mengatakan, hendaklah kita cerdik seperti ular
dan tulus seperti merpati. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berkisah tentang perumpamaan seorang penabur. Ada yang aneh dalam kisah ini. Dikatakan ada seorang penabur. Artinya orang ini seharusnya tahu persis tanah yang baik untuk ditaburkan. Lantas mengapa kok terkesan penabur ini menaburkan benih secara sembarangan? Mengapa ia menabur di pinggir jalan, di tanah yang berbatu-batu, di tanah yang banyak semak duri? Mestinya ia menabur di tanah yang baik saja, di tanah yang subur. Jadi benih itu bisa tumbuh dan berbuah. Perumpamaan ini yang aneh ini justru ingin mengatakan bahwa kasih Allah itu seperti seorang penabur. Allah mengaruniakan kasih-Nya, benih baiknya kepada semua. Baik yang tanahnya tidak baik, yang berbatu di pinggir jalan dipenuhi semak berduri, dikaruniakan kebaikan Tuhan, dianugerahkan kasih dan cinta Tuhan. Tinggal bagaimana kita mau menerima benih baik itu. Apakah kita menjadi tanah yang baik, tanah yang mau menjadikan benih itu bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan, atau kita menjadi tanah yang tidak subur? Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, di tahun baru Imlek ini kita disadarkan bahwa Allah selalu mengaruniakan yang baik bagi kita. Namun pertumbuhan yang baik itu tergantung diri kita. Mari, mumpung baru tahun baru Imlek, kita buka hati untuk selalu menyadari kebaikan Tuhan dalam hidup kita, dan kita mau berbenah untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Selamat bermenung, selamat Imlek, kongsi pacai. Tuhan memberkati kita, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.